Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang tata nama senyawa kovalen. Nah, senyawa kovalen itu tergolong senyawa anorganik. Kita bedakan menjadi kovalen biner dan kovalen bukan biner. Ingat bahwa biner itu artinya dua jenis unsur, terdiri dari dua unsur. Sedangkan yang bukan biner berarti senyawa yang terdiri lebih dari dua unsur, gitu ya. Nah, kita harus ingat ini senyawa kovalen itu adalah gabungan dari dua atom. Kalau dia biner adalah gabungan dari dua atom non-logam dengan non-logam. Nah, kemudian kalau bukan biner berarti lebih dari dua atom non-logam dan non-logam yang berikatan. Nah, kita akan bahas tata namanya dan juga rumus kimianya dari senyawa kovalen tersebut. Selalu diingat ya bahwa senyawa kovalen terdiri dari unsur-unsur non-logam dengan non-logam. Kita bahas yang senyawa kovalen biner terlebih dahulu. Rumus senyawanya misalnya HCl. Kita tahu bahwa ini biner terdiri dari dua unsur, dua jenis unsur, yaitu unsur yang pertamanya adalah hidrogen, maka kita beri nama hidrogen. Unsur keduanya dalam aturannya apabila dia biner sebagai ion yang negatif, gitu ya, yang non-logam negatif, maka dia ditambahkan akhiran ida, jadi klorida. Maka HCl namanya adalah hidrogen klorida. Yang berikutnya adalah H2S. H2S unsur pertama adalah hidrogen, kemudian unsur keduanya adalah sulfur, kemudian ditambahkan akhiran ida. Jadi ujung urnya dihilangkan, ganti dengan akhiran ida, sehingga S di situ menjadi sulfida. Maka nama senyawa kovalen biner ini adalah hidrogen sulfida. Jadi mudah ya untuk senyawa yang biner. Nah, coba kita lihat HCl. Kita lihat HCl terdiri dari H+ dan Cl-. H+ adalah hidrogen namanya, kemudian Cl adalah klor, ditambah akhiran ida. Dia sebagai anion ya, anion. Kemudian kita tambahkan akhiran ida. Nah, hidrogen sulfida, maka hidrogen sulfida itu terdiri dari S-2. Kita tahu tadi muatan S itu adalah -2. Kemudian H-nya untuk menyeimbangkan, jadi tetap kita menggunakan keseimbangan muatan dalam membentuk suatu senyawa. Karena tadi kita sudah tahu hidrogen itu bermuatan positif 1, maka untuk menyeimbangkan muatan dari S-2, kita memerlukan H sebanyak 2 buah, sehingga total muatan dari H adalah +2. Itu menyebabkan antara H dengan S menjadi seimbang. Dan perbandingan ionnya kita lihat di sini adalah perbandingan ion H dengan S-nya adalah 2:1. Sehingga rumus hidrogen sulfida itu adalah H2S, gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana kita dari rumus kemudian memberikan nama, atau bisa juga dari nama kita menuliskan rumusnya. Dan yang harus diingat adalah muatan-muatan ini, gitu ya. Ini otomatis kalau kita sering pelajari, maka muatan-muatan ini akan mudah kita ingat. Nah, ini masih tentang senyawa kovalen. Nah, apa bedanya dengan yang barusan kita bahas? Di sini ada senyawa biner dari C dan O, tetapi membentuk dua jenis senyawa, yaitu CO dan CO2. Unsur pertamanya sama, dua-duanya adalah karbon. Cuma di sini unsur keduanya, oksigennya memiliki jumlah yang berbeda. Maka pada senyawa kedua, karena jumlah oksigennya berbeda, mereka diberi awalan Yunani. Jadi kalau satu oksigennya itu angka bahasa Yunaninya adalah mono. Kalau oksigennya ada 2, bahasa Yunaninya adalah di. Akhiran dari oksigen sebagai non-logam atau anion itu tetap ditambahkan akhiran ida. Cuma sekarang selain ditambahkan akhiran ida, di depannya kita tambahkan awalan mono untuk menunjukkan jumlah oksigennya 1. Sehingga CO itu nama senyawanya adalah karbon monoksida. Kemudian CO2 itu nama senyawanya adalah karbon dioksida. Di itu menunjukkan oksigennya ada 2.
gitu ya. Jadi unsur pertamanya tetap dua-duanya karbon tetapi berbeda pada jumlah oksigen. Ini juga sama. P dengan Br. P itu fosfor, Br itu brom atau bromin. Apabila dia berikatan, maka dia bisa membentuk PBr3 dan PBr5. Unsur pertamanya sama, yaitu fosfor. Yang berbeda adalah unsur keduanya, Br. Yang satu jumlahnya 3 dan yang kedua berjumlah 5. Sehingga Br selain ditambahkan ida di belakangnya, bromida, di awalnya harus kita beri jumlah angka Yunani itu adalah tri. Kalau 5 itu bahasa Yunaninya adalah penta. Jadi untuk Br yang 3 kita tambahkan di depannya tri. Jadi tribromida. Maka PBr3 namanya adalah fosfor tribromida. Kemudian PBr5 namanya adalah pentabromida atau fosfor pentabromida. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk senyawa-senyawa kovalen yang dibentuk dari dua unsur dan senyawa yang terbentuknya bisa lebih dari satu macam. Berikutnya, kita lihat contoh unsur es dan oksigen yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Yaitu contohnya adalah SO2, senyawa pertama yang dibentuk dari ikatan antara S dengan O, kemudian SO3 adalah senyawa kedua. Unsur pertamanya mereka sama, unsur belerang, kemudian oksigen yang diikatnya berbeda jumlahnya. Yang oksigen 2 itu kita beri awalan Yunani dioksida. Yang jumlah oksigennya 3 kita beri awalan Yunani trioksida. Sehingga SO2 itu namanya adalah belerang dioksida dan SO3 adalah belerang trioksida. Jadi digabung masing-masing nama unsur pertama dengan unsur kedua. Berikutnya adalah N dengan O yang bisa membentuk senyawa N2O3 dan N2O4. Kita lihat bahwa jumlah N di sini masing-masing adalah 2 atom sebagai unsur pertama dalam senyawa tersebut, maka diberi nama awalan Yunani dengan D, awalan D, karena D itu menunjukkan 2, karena nitrogennya ada 2. Jadi dinitrogen, dua-duanya adalah dinitrogen. Kemudian kita lihat oksigennya berbeda di dalam kedua senyawa itu. Yang pertama oksigennya 3, maka kita beri awalan Yunaninya trioksida. Yang kedua oksigennya 4, maka kita beri awalan Yunani tetraoksida. Sehingga pada N2O3 namanya adalah dinitrogen, kita gabungkan trioksida. Kemudian N2O4 namanya adalah dinitrogen tetraoksida. Nah, tetapi ada beberapa senyawa umum yang namanya tidak mengikuti aturan tadi. Jadi H2O itu adalah air, namanya tidak hidro. Jadi secara umum mereka lebih dikenal dengan air, kemudian NH3 adalah amoniak, kemudian CH4 adalah metana. Jadi nama-nama ini tidak mengikuti aturan IUPAC ya, untuk senyawa-senyawa yang kovalen. Nah, sekarang dengan tata nama kovalen yang bukan biner. Nah, itu biasanya anionnya itu mengandung oksigen. Jadi satu unit anion, ion negatifnya itu di dalamnya terkandung oksigen. Ini namanya contoh misalnya NO3- dengan NO2-. Terlihat di sini adalah unsur oksigen yang jumlahnya berbeda dalam kedua unit ion ini. Maka ketika jumlah oksigennya banyak, namanya adalah ion nitrat pada NO3-. Kemudian pada NO2- itu namanya adalah nitrit. Nitr itu dari nitrogen. Jadi akhiran ogennya dibuang kemudian digantikan dengan akhiran at apabila jumlah oksigennya banyak dibandingkan pada ion NO2-. Nah, ini harus hafal juga bahwa N dalam satu unit anion apabila terdiri dari oksigen itu jenisnya adalah NO3- dan NO2-. Nah, ini harus diingat. Sama seperti SO42- dengan SO32-. Dua-duanya anion bermuatan -2 dan terdiri dari atom S dan oksigen. Jumlah oksigennya yang berbeda, maka jumlah oksigennya yang banyak namanya adalah ion sulfat. Kemudian yang oksigennya lebih sedikit itu namanya adalah ion sulfit. Begitu juga PO4-3 dan PO3-3, yaitu ion fosfat dan ion fosfit.
Perhatikan juga ini contoh pada CO3-2, dia tidak punya perbandingan unit yang lain, anion yang lain. Begitu juga CH3CO-, dia tidak punya perbandingan anion yang lain seperti misalnya NO3- dan NO2 atau SO4-2-, SO3-2 gitu ya, dan seterusnya. Jadi dia hanya sendiri saja, satu unit ini sendiri saja. Namanya adalah ion karbonat untuk CO3-2, dan CH3CO- adalah ion asetat. Nah, coba perhatikan yang OH-1. Nah, walaupun satu unit ini mengandung oksigen, tetapi untuk OH-1, nama ionnya tidak ditambahkan akhiran at atau akhiran it. Dia adalah namanya ion hidroksida. Ion hidroksida. Nah, ini harus diingat nih. Beberapa memang ada yang pengecualian, tidak mengikuti aturan gitu ya. Nah, kalau CrO4-2 itu adalah ion kromat, kemudian Cn- di sini adalah satu unit tetapi tidak mengandung oksigen. Itu adalah ion sianida. Ini juga tidak ditambahkan akhiran at dan akhiran it. Jadi kita nanti akan kalau ingin hafal itu adalah harus sering gitu ya, sering berinteraksi dengan atau ketemu dengan rumus-rumus ini di dalam pembelajaran. Kemudian MnO4- itu adalah ion manganat. Ya, jadi seperti biasa. Jadi di sini yang khusus-khusus atau spesifik itu harus diingat gitu ya. Nah, ini. HNO3 kita lihat, dia bukan senyawa biner. Kenapa? Karena terdiri dari H dan N dan O gitu. Nah, H ya berdiri sendiri sebagai kation, kemudian NO3 itu satu unit anion ya gitu. Sekalipun dia adalah senyawa kovalen, tetapi kecenderungan mereka apabila mereka dalam air itu cenderung membentuk muatan gitu ya, atau terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif sekalipun dia kovalen, karena ini termasuk kovalen yang polar. Nah, ini harus diingat lagi tentang pembelajaran kita pada ikatan kimia atau senyawa kimia. H+ namanya adalah hidrogen ya, seperti biasa. Kemudian NO3- tadi sudah disinggung, ini adalah satu unit anion yang mengandung oksigen dan itu ditandai dengan namanya ditambah akhiran at. Karena kita tahu NO3- itu oksigennya lebih banyak dibandingkan satu unit yang lain. Jadi kita sudah terbayang gitu, ada satu unit yang lain NO2-. Nah, itu berarti ini menunjukkan oksigennya lebih banyak. Maka ini NO3- namanya adalah ion nitrat. Digabungkan maka jadi HNO3 adalah namanya hidrogen nitrat. Nah, bagaimana kalau hidrogen sianida? Nah, hidrogen sianida, ingat yang tadi ini adalah khusus ya. Sianida itu adalah ion Cn-, kemudian hidrogen adalah H+. Nah, kita lihat di sini muatannya adalah sama-sama sudah seimbang, perbandingan H dan Cn-nya adalah berbanding 1 berbanding 1. Maka rumusnya adalah HCN dari hidrogen sianida. Kita lihat di sini barusan kita dari rumus kita beri nama, kemudian dari nama kita tuliskan rumusnya ya. Nah, demikian pembahasan kita kali ini tentang tata nama senyawa kovalen biner dan bukan biner. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi-materi kimia selanjutnya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.